بعلوم الفكر آمين. الحديث الثالث تويسيك مرتلاك حديث الثالث كان raping telu apa hadis. An Abi Abdurrahman dan riwayatake saking Abi Abdurrahman Abdullah nyatane Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu muka meridani sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah dan Umar qala dawu sapa Abdullah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah bunia den jenengake apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing atas limo syahadati al nyatane nakseni satuhune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang hak den sembah iku maujud sapa illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan satuhune Gusti Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah wa iqamis sholati lan jumenengake ing salat wa ita'iz zakati lan nekaake ing zakat wa hajjil baiti lan haji ing baitullah wa shaumi ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan. Rawahum riwayatake hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah bersabda Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang hak disembah selain Allah. Dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dari sini kita ketahui bahwa kunci utama dari Islam kita, agama kita adalah menetapkan akidah. Ya, akidah itu harus diutamakan, dibetulkan, diluruskan, dan diyakini. Jadi karena ada banyak akidah yang melenceng, tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Akidah seperti itu harus dijauhi. Kita akidahnya harus diluruskan dengan syariat Islam, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya para ulama, akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah diluruskan kita yakini, seyakin-yakinnya itu sebagai pedoman hidup kita untuk menjalani agama Islam. Pemahamannya, kalau akidah itu keliru, nanti yang lain itu juga akan mengikuti. Contoh, akidahnya terpengaruh terhadap akidahnya orang Syiah, nanti syariat sholatnya juga terpengaruh terhadap cara sholatnya orang Syiah. Ya, puasanya sama. Jadi akidah ini paling utama harus dipastikan seluruh-seluruhnya mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Corone wong Jawa ya kudu kaya wong NU, akidah wong NU ya siku dicoba. Kemudian kalau akidah itu salah, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan itu tidak bisa memberikan dampak yang besar, atau di akhirat nanti juga sulit untuk ibadahnya itu nanti bermanfaat. Contoh, orang Wahabi itu akidahnya keliru, keyakinannya salah, tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah.
Orang Wahabi itu yang ibadahnya rutin banyak, kepalanya ini hitam-hitam banyak. Tapi orang Wahabi itu keluar karomah tidak ada. Orang Wahabi punya karomah tidak ada. Ya. Jadi kenapa kok bisa? Orang NU yang ibadahnya sederhana, ya ulama NU ibadahnya sederhana, dahinya juga gak harus hitam-hitam betul. Bahkan jarang dari Kiai NU yang dahinya ini sampai ngecap. Tapi banyak dari Kiai NU ini yang muka syafa banyak, karomahnya besar luar biasa banyak. Kenapa kok seperti itu? Ternyata kata ulama karena akidahnya beda. Karena akidahnya salah. Kalau akidahnya lurus, sudah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun orang itu tidak punya wiritan-wiritan yang khusus karomah, yang penting istiqomah, nanti akan ada keluar karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan ada, karena karomah itu sebagai bukti jalan kita sudah lurus. Bukti dari Allah bahwa jalannya sudah lurus. Makanya akidah ini hal yang sangat penting sekali untuk diluruskan sesuai dengan jalur akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu meyakini tentang Allah dan sifat-sifatnya Allah, dan meyakini tentang Rasulullah dan sifatnya Rasulullah, dan akidah yang apa isyaikat itu juga harus dipahami betul. Yang kedua, iqamis shalah. Ya, termasuk Islam itu, rukun Islam adalah mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang ngakunya Islam, mengamalkan Islam, tapi nggak sholat, berarti Islamnya nggak sempurna. Dia tidak mendirikan rukun Islam dalam dirinya. Oh enggak, ini Islam tapi harus ngapai hakikat misalnya. Atau ini Islam sejati. Atau ini Islamnya Islam orang yang sudah mencapai makom tinggi sehingga nggak sholat, nggak ada. Ya nggak ada. Karena rukunnya Islam sholat. Rukunnya Islam sholat. Rukun itu sama dengan cagak. Kalau cagak itu diambil satu, maka rumahnya roboh. Ya, kalau rukunnya Islam sholat, ya harus sholat. Nah, kalau ada wali nggak sholat, tapi kok wali bagaimana? Nah, ada wali nggak tahu sholat, tapi terkenal wali, bagaimana? Itu mereka sholat, cuma sholatnya tidak ditampakkan di depan kita. Karena nggak ada orang nggak sholat, kemudian dia dapat tempat di depan Allah, dan orang itu sewali apapun wajib sholat. Nabi aja sholat sampai kakinya bengkak. Padahal Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia di muka bumi dan di atas langit, paling mulia. Yang paling dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad, yang paling dicintai oleh Allah Nabi Muhammad. Sholatnya sampai bengkak kakinya. Bagaimana ada wali kok dia punya derajat di situ sudah tidak wajib sholat? Tidak ada. Selama akalnya masih ada wajib sholat. Kok ada wali ketoke gak sholat? Ketoke gak sholat di karate dewi. Sholatnya di tempat yang gak ditampakkan kepada orang lain. Dan itu banyak cerita. Ceritanya banyak. Kayak ada orang datang ke Kiai Hamid. Hambatan. Kusmi itu apa? Karena wali gak tahu sholat, gak tahu kita adus, gak tahu kita wudu, gak tahu kita di masjid. Ya apa gitu. Akhirnya sama Kiai Hamid dibukakan jendela rumahnya dibuka, Ki Gusmi ternyata sholat di atas daun pohon, di atas daun pisang, ya, di sebelahnya rumah Kiai. Nah seperti itu, wali-wali Allah itu ada yang memang salah satu thariqahnya namanya thariqah malamatiyah. Thariqah malamatiyah itu menyembunyikan semua kebaikan yang kita lakukan dan menampakkan hal-hal yang buruk. Nah, senengannya di diskotik, tapi jarinya wali. Jadi ternyata dia orang yang menampakkan keburukan dan menyembunyikan kebaikan. Karena ditiru, karena ada caranya. Ada caranya supaya lolos dari syariat itu gimana? Ada caranya. Contoh, gimana wali ketoknya gak sholat tapi ternyata sholat. Ternyata wali itu bisa yang namanya tajazu. Dalam makam wali itu tubuhnya jadi banyak. Satunya nggak sholat, yang lainnya sholat. Bisa kayak
ada seorang medhayo nang Yai Hamid. Yai Hamid tempat nemu dayo. Ini yang mau sowan kayak orang soleh. Yai Hamid omong-omongan sama dayo. Begitu tamunya masuk, ayo boleh itu untuk Yai Hamid ini. Boleh? Boleh. Lama-lama ketemu sama Yai Hamid dalam satu acara, ditanya, Kiai, saya kemarin datang ke rumah sampean, tapi yang nemui tamu bukan sampean, khodamnya sampean. Sama deh ini, dia kulo sholat, kulo nuruti tamu, ibutan sholat. Ternyata Kiai Hamid sholat, sing nemui saya, ternyata khodamnya Kiai Hamid. Nah seperti itu wali seperti itu. Jadi yang mereka memang terkenal wali, kemudian nampaknya nggak sholat, dia sholat di tempat yang tidak nampak pada kita. Sholat tetap. Jadi nggak ada orang jadi wali, iki makomnya harus gak wajib sholat, nggak ada. Semua wajib sholat, semua wajib sholat. Bahkan wali itu orang yang menilai sholat sudah bukan kewajiban tapi kebutuhan. Itu wali. Ya, kalau kita kewajiban sebenarnya gugur kewajiban wis cukup, khusuk gak khusuk urusan buri. Sebenarnya kewajiban gugur, kasih sombong. Wali sudah tidak lagi. Wali itu bagaimana sholat itu jadi komunikasi dengan Allah, hal yang dirindukan. Nah, makanya tidak ada wali tidak merindukan sholat, tidak ada. Pasti wali sangat merindukan saat bersujud di hadapan Allah. Itu pasti. Cuma caranya wali sholat itu berbeda-beda. Ada yang sholatnya pakai sunnah lengkap, pakai jubah, pakai surban, ngimami di masjid. Ono sing sholati didelik, nggak ada yang tahu sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada orang tidak wajib sholat, tidak ada. Sesakti apapun wajib sholat, sewali apapun tetap wajib sholat. Wa ita'i zakat, dan menunaikan zakat. Kemarin telah diterangkan tentang ada zakat badan, yaitu zakat fitrah tiap Ramadan, akhir Ramadan atau awal Idul Fitri. Yang kedua ada zakat harta, ada zakat dagang, ada zakat pertanian. Nah, itu semuanya ada cara zakatnya sendiri-sendiri. Wajib, ya wajib. Zakat harta kayak menyimpan uang nggak kepake, uang nganggur, itu melebihi dari nisabnya emas. Emas itu nisabnya 83 gram dikalikan dengan harga emas sekarang, ya seperti itu. Emas sekarang berapa? 1 juta bisa 83 gram kali 83 juta. Punya menyimpan uang senilai 83 juta setahun tidak dipakai-pakai, wajib zakat. Wajib zakat. Atau menyimpan uang banyak lebih dari 500 juta, ya dipakai, sisanya lebih dari 83 juta, tetap wajib zakat. Syaratnya zakat ini 2, haul mencapai 1 tahun kepemilikan, yang kedua mencapai nisab, ada batas wajib zakat. Nah ini tentang zakat harta. Ada zakat tijarah. Kalau dagangannya mencapai nisab emas 83 juta, tokonya isinya 83 juta ke atas, nah, maka nanti setelah berdagang 1 tahun wajib zakat. Setelah dikalkulasi ternyata tetap di atas nisab. Dagang pertamanya modalnya 100 juta, lebih dari nisab. Selama 1 tahun ternyata dihitung semuanya banyak yang rugi, sisanya 50 juta, ya nggak wajib zakat. Kalau memang nisabnya 83 juta. Jadi nisab zakat itu ketika perhitungan setahun sudah mencapai zakat, sudah mencapai nisabnya zakat. Atau dagang awalnya 25 juta, setelah berkembang selama setahun mencapai 100 juta, wajib zakat. Jadi perhitungannya dari awal dagang setahun, kemudian uangnya dihitung nanti waktu sudah nyampe setahun sampai nisab apa enggak. Kalau sampai nisab wajib zakat, tidak sampai nisab tidak wajib zakat. Kemudian yang lain juga perhitungannya sesuai dengan bab zakat, ya. Wa hajjil bait, haji ke Baitullah bagi yang mampu wajib haji ke Baitullah. Puasa Ramadan itu berpuasa di bulan Ramadan mulai awal sampai akhir. Itulah rukun Islam.
Semoga jadi ilmu yang manfaat. Semoga kita oleh Allah diberikan rahmatnya. Semoga kita oleh Allah diberikan kemampuan mengamalkan, diberikan keyakinan yang lurus sesuai ahli sunnah wal jamaah, amal yang soleh dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawil minal ahwali muqtahimi